2020. Kalsium diisolasi pada tahun 1808 oleh Humphrey Davy yang menamai unsur tersebut. Kalsium paling banyak ditemukan dalam tulang dan biji. Kalsium merupakan unsur kedua dalam tabel periode 4 antara kalium dan strontium. Juga kalsium merupakan unsur paling melimpah kelima di berat bumi dan logam paling melimpah ketiga setelah besi dan aluminium. Juga merupakan golongan kedua atau golongan logam alkalikan. Manfaat dari kalsium cukup beragam, yaitu mulai dari dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi, memelihara kinerja otot, dan membantu kinerja fungsi saraf hingga membantu proses pembekuan darah pada luka dan luka. Namun ternyata terlalu banyak kalsium dalam darah juga dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti dapat melemahkan tulang, menyebabkan batu ginjal, dan mengganggu cara kerja jantung ataupun otak. Alasan saya memilih unsur kalsium adalah karena di dalam kalsium terdapat banyak sekali manfaat yang bagus bagi tubuh kita, dan dengan mengetahui unsur kalsium, saya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari unsur tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Semuanya, perkenalkan saya adalah hari ini saya akan menjelaskan mengenai unsur nitrogen. Unsur nitrogen adalah suatu unsur dalam tabel periode yang diperkirakan terdapat pada urutan ke-7 dalam tata pelimpahan dan surya dan galaksi bintang satu. Unsur nitrogen memiliki nomor atom gamma N dengan nomor atom dan terletak pada periode kedua dan golongan 5 dalam tabel periode. Unsur nitrogen memiliki massa atom 14,0007, massa titik 0,801 dan tinggi pada tingkat 155 derajat Celcius. Unsur ini pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh seorang dokter berasal Skotlandia dan dilakukan pada tahun 1772. Nama nitrogen sendiri diusulkan oleh J. Coxetel pada tahun 1790 ketika ia mengetahui bahwa nitrogen hadir dalam bentuk nitrat dan rasa nitrat. Ia mengambil beberapa keterangan bahasa Yunani yang memiliki arti nitrat dan membentuk. Unsur nitrogen biasanya ditemukan dalam bentuk gas, tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa, dan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur ataupun senyawa lainnya. Unsur ini juga dapat kita sebut sebagai zat lemas. Unsur nitrogen memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasannya adalah karena unsur nitrogen mengandung asam amino. Asam amino merupakan bahan penyusun protein dan asam nukleik seperti DNA yang mentransfer informasi genetik ke generasi selanjutnya. Unsur nitrogen tidak hanya diperlukan oleh manusia, tapi juga diperlukan oleh tumbuhan. Tumbuhan memerlukan tanah yang mengandung nitrogen karena nitrogen berfungsi untuk pembentukan klorofil, sintesis protein, dan tumbuhan dalam. Alasan saya memilih unsur nitrogen ialah karena saya tertarik dengan unsur nitrogen yang katanya memiliki peran yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan manusia maupun kehidupan tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya mengenai unsur nitrogen. Terima kasih. Jennifer, saya akan menjelaskan mengenai unsur hidrogen. Hidrogen adalah unsur gas alternatif ramah lingkungan pengganti metanan disebut juga sebagai gas alam. Hidrogen memiliki ciri-ciri yang tidak berwarna, tidak bergaul, bersifat monoton, bervalensi tunggal dan merupakan gas diatomnya yang sangat gampang terbakar. Hidrogen dilambangkan dengan lambang H dengan nomor atom 1. Hidrogen termasuk ke dalam periode 1 dan termasuk ke dalam golongan 1A alkali. Hidrogen memiliki fungsi pada kehidupan sehari-hari kita antara lain sebagai sumber energi, pembawa energi, penyimpanan energi, hingga digunakan untuk keperluan infrastruktur. Alasan saya memilih unsur hidrogen ini adalah karena saya ingin memahami lebih dalam mengenai hidrogen. Sekian penjelasan saya mengenai hidrogen. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Irene Micing. Saya berasal dari Purwakarta. Saya akan menjelaskan unsur helium. Helium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang He dan nomor atom 2. Helium terletak di golongan 8A dan di periode ke-1. Helium memiliki massa atom 4,0026 dan titik di minus 268,9.
Helium tidak bau, tidak berwarna, tidak beracun, tidak berasa, dan kafeina. Helium berupa gas monoatomik dan merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia. Titik-titik dan titik lebur pada gas ini merupakan yang terendah di antara semua unsur. Nama helium diambil dari nama dewa matahari Yunani yang bernama Helios. Pada tahun 1868, astronom Prancis yang bernama Pierre Jules Caesar Janssen pertama kali mendeteksi helium sebagai tanda garis spektral kuning tak diketahui yang berasal dari cahaya gerhana matahari. Helium digunakan sebagai bahan utama untuk mengisi balon gas hingga balon udara. Sifatnya yang ringan memungkinkan balon untuk terbang dan melayang di udara. Helium juga digunakan di industri medis sebagai tabung helium untuk observasi pernapasan. Helium bisa mengobati penyakit seperti emfisema, asma, dan lain-lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Alasan saya memilih unsur ini adalah karena saya sangat tertarik di dunia kedokteran, terutama di spesialis paru-paru. Sekian, terima kasih. Nama saya David Christian dari kelompok Pluton. Saya akan menjelaskan unsur oksigen. Oksigen merupakan salah satu unsur gas yang terdapat di udara bebas. Oksigen pertama kali ditemukan oleh Carl Wilhelm Scheele pada tahun 1774 dan diterbitkan pada tahun yang sama. Oksigen juga memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Oksigen juga dapat merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat sangat reaktif. Oksigen juga dapat disebabkan menjadi bom dengan mengandung pelapan yang terletak pada periode kedua dan golongan gas karbon. Oksigen memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk bernapas. Dengan begitu, tanpa adanya oksigen kita tentu tidak dapat hidup. Oksigen juga dapat berfungsi untuk membantu organ-organ di dalam tubuh kita. Alasan saya memilih unsur oksigen karena saya tertarik dengan cara kerja oksigen. Saya akan membahas tentang unsur besi. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, besi adalah unsur terbesar keempat yang ada di bumi ini. Besi juga termasuk program transisi di reaktor utama. Simbol dari besi yaitu Fe dan nomor atomnya 26. Besi termasuk golongan 8B dan periode keempat. Titik lebur dari besi yaitu 1536 derajat Celcius dan titik-titiknya yaitu 3000 derajat Celcius. Massa dari besi yaitu 55,847 dan massa jenisnya 7,886 gram per mililiter. Fungsi besi yaitu dijadikan tangga, digunakan dalam kegiatan konstruksi, dijadikan peralatan dapur dan lain-lain. Alasan saya memilih besi yaitu terdapat di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih.